Sobat Sehat semua, saya Dr. Ai. Hari ini kita kembali pada podcast Idealo ID Kota Bogor. Kita lihat di belakang kita saat ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh ID Kota Bogor dalam pertemuan PIT ID untuk tahun 2026. Di sini kita akan bicarakan tema adalah Navigating the Future of Chronic Care. Di sini kita akan ketemu dengan para pakar, para ahli yang akan membicarakan dari berbagai masalah terkait kesehatan baik secara personal maupun kesehatan masyarakat. Ya, yang akan kita lihat ke depannya menjadi seperti apa. Ya, nah, saya akan mencoba mewawancari beberapa daripada narasumber yang menjadi pembicara-pembicara dalam kegiatan ini, sehingga nanti teman-teman semua yang menjadi menonton podcast kami bisa melihat perkembangan-perkembangan tersebut. Saya boleh tahu dok, nama dokter? Saya Dr. Erdina. Iya. Saya dokter spesialis kulit dan kelamin. Oh oke. Gimana dok? Tadi saya ditugasi menyampaikan materi mengenai alergi imunologi dalam perspektif dermatologi. Jadi kami bercerita mengenai bagaimana penyakit alergi kulit atau penyakit imunologi kulit, kemudian apa sih yang baru dalam tata laksananya. Ada yang baru ya dok ya untuk tata laksananya, yang trennya apa yang paling terbaru? Iya, jadi memang ada sekarang kan makin maju ya dok, teknologinya itu, gitu sehingga ada beberapa kemajuan teknologi. Jadi terapi itu nanti ditargetkan pada sel-sel yang menyebabkan atau menjadi patogenesis utama dari penyakit. Gitu. Nah sekarang gini dok, untuk terapinya, sebetulnya terapinya lebih sulit apa tidak? Maksudnya dengan pola yang terbaru? Sebetulnya terapinya akan lebih aman yang jelas. Jadi dia nggak, kalau zaman dulu terapi itu kan kayak dibom, gitu kan. Jadi sel-selnya semua kena. Kalau yang sekarang ini modelnya targeted, jadi dia spesifik pada sel-sel tertentu yang mungkin menyebabkan peradangan atau dia mencetuskan peradangan lebih hebat gitu. Lebih aman dong kalau gitu? Lebih aman. Lebih nyaman buat pasiennya juga? Lebih nyaman buat pasien, tapi mungkin di kantong agak lebih berat. Di kantong. Nah ini pesan yang harus disampaikan, kan ini kan pasti akan banyak kasus ini di puskesmas nih ya. Kita ngomong di garda depan nih ya. Layanan primer, pokoknya semua layanan primer. Kira-kira apa yang mesti dijalankan oleh para dokter di layanan primer ini dok? Kalau tadi saya bicara tentang dermatitis atopik nih, eksim. Jadi paling mungkin banyak sekali ditemukan oleh teman-teman di layanan primer gitu ya. Jadi kalau dengan keterbatasan yang modalitas yang ada di layanan primer ini kan nggak banyak gitu ya, jadi pilihannya juga nggak banyak. Jadi mungkin dimaksimalkan saja modalitas yang ada. Jangan lupa untuk menggali faktor resiko. Ini yang sering susah ya kalau di layanan primer ya, karena mereka sibuk, pasiennya banyak banget, yang kerjanya sedikit. Betul, gitu ya dok? Betul. Jadi mungkin kita perlu kira-kira pencetusnya apa sih? Itu yang kita cari. Karena kalau misalnya pencetusnya ini tidak dieliminasi, akan tetap jadi nih penyakitnya gitu dok. Kan sayang ya, kasihan. Ya betul. Ya. Nah kalau merujuk dok, dari di layanan primer dengan kondisi terbatas kita mau merujuk, itu batasannya di mana dok? Kapan sih seorang dokter, kan berarti kan pertama adalah dia harus mendiagnosa dengan benar. Jadi dari menggali. Nah kapan kita merujuk nih dok ke layanan, ke spesialis gitu loh? Ya itu tantangannya memang di situ ya, dengan sumber daya yang mungkin terbatas di puskesmas kan pilihannya nggak banyak ya, mau cek ini itu juga mungkin sulit ya. Nah kalau misalnya ada kesulitan dalam menegakkan diagnosis, memerlukan pemeriksaan tambahan, itu bisa dilakukan rujukan dok. Kemudian kalau tadi dermatitis atopik misalnya, udah diobatin pakai macem-macem nggak sembuh-sembuh, nggak apa-apa sih untuk dilakukan rujukan. Kalau saya nggak salah namanya dermatitis atopik recalcitrant bisa. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima
kasih atas undangannya di PIT ID Bogor. Pagi ini saya membawakan materi tentang low back pain, nyeri di bagian pinggang bagian bawah ya. Jadi kita membahas materi bagaimana perspektif kita untuk mendiagnosa dan menterapi pasien-pasien tersebut, karena memang saat ini kasusnya menjadi semakin banyak, semakin tinggi, dan ini memberikan suatu intuisi baru karena menjadi penyakit yang global ya, global, dan ini memberikan suatu resiko bagi kita karena disabilitas dari pasien-pasien tersebut menurunkan performa dari pasien dan menurunkan angka economical secara global seperti itu. Oke, untuk penanganannya di masa depan memang kita tidak lagi farmakoterapi secara holistik atau sistemik lagi, tapi kita lebih ke spesifik lagi obat-obat yang tertentu, dan sekarang sudah menuju ke intervensi, karena intervensi ini dengan hasil yang lebih baik, dosis obat yang bisa terjaga atau terkontrol, efek samping yang bisa kita tekan dengan hasil yang oke, yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Pada hari ini kita saling sharing tentang pentingnya kita memahami dalam hal tata laksana wound care termasuk modern wound dressing. Jadi pada prinsipnya adalah kita memperlakukan luka itu sebagai suatu seni. Jadi protokol pengobatannya itu akan berbeda, custom antara satu pasien dengan pasien yang lain. Karena luka yang benar itu selalu menceritakan banyak hal, termasuk saat ini angka dari kasus penyakit metabolik yang meningkat, sehingga banyak sekali penyakit-penyakit bawaan yang mempengaruhi terhadap luka. Makanya angka dari chronic wound, luka kronik hari ini tinggi sekali. Kita sering menjumpai di lapangan luka yang 6 bulan tidak sembuh, bahkan sampai 1 tahun tidak sembuh. Sedangkan banyak luka kronik ini dialami oleh penderita yang masih dalam usia produktif, dan justru prevalensinya lebih banyak pria, di mana pria usia produktif adalah kepala keluarga. Jadi bayangkan kepala keluarga dengan luka kronik yang tidak kunjung sembuh, implikasinya adalah dia menjadi tidak produktif, tidak menghasilkan pendapatan, maka impactnya juga berdampak terhadap istri dan anak-anaknya. Disinilah pentingnya kita memahami tentang tata laksana modern wound dressing, modern wound care yang tepat, supaya kita bisa melahirkan protokol pengobatan luka kronik ini dengan baik, sehingga penyembuhannya bisa efektif, efisien, dan cepat, tepat, dan optimal. Hari ini kita juga berbicara tentang chronic inflammation trap yang menyebabkan luka tidak sembuh-sembuh, tentang biofilm, tentang scar, tentang eskariasi, dan lain sebagainya, termasuk tentang SLAF. Saya mendapat banyak feedback dari peserta kita yang mayoritas adalah general practitioner yang merupakan anggota dari ID Bogor. Ternyata di lapangan mereka juga mengalami hal yang sama. Banyak luka, ada luka post operasi atau luka diabetic wound, luka diabetes atau diabetic foot ulcer itu yang tidak kunjung sembuh. Ternyata setelah saya analisa, ini hanya mungkin kita terjadi kekeliruan dalam menganalisa luka itu sendiri. Sehingga kalau kita tidak menganalisa tentang luka, mengeksplor tentang pasien dari sistemiknya, apakah dia ada kelainan, ada penyakit metabolik, apakah dia termasuk kebiasaan merokok, termasuk alkoholik, sehingga ini semua berimplikasi luka yang ditata laksana dengan baik tidak sembuh. Termasuk bagaimana kita menilai fase luka ini sudah sampai di fase inflamasi kah, proliferasi kah, atau maturasi. Begitu kita tidak memahami luka ini sedang berada di fase mana, pasti protokol yang kita keluarkan, layanan luka, terapi yang kita berikan pasti tidak akan optimal dan adekuat. Sehingga pasti
outcome-nya apa? Lukanya tidak akan sembuh. Mungkin inilah inti dari pesan yang mau kita sampaikan dari workshop hari ini, supaya kita sebagai tenaga medis, praktisi luka, kita bisa memperlakukan luka dan menilai tidak hanya sesederhana yang dipikirkan. Karena luka itu bukan hanya dilihat dari ukuran luka mungkin yang hanya 3-4 cm, tapi kita harus melihat secara menyeluruh dalam satu pasien, secara keseluruhan, secara sistem. Kurangnya aktivitas fisik dan gaya hidup yang kurang sehat bisa menimbulkan masalah seperti obesitas, diabetes, hipertensi, ataupun penyakit metabolik lainnya. Nah, memang gaya hidup yang aktif, terutama latihan fisik secara teratur, bisa membantu mengatasi masalah kesehatan, terutama penyakit metabolik. Jadi, ketika kita memiliki pasien yang memiliki penyakit kronis, terutama penyakit metabolik, disarankan kita memiliki gaya hidup yang aktif setiap hari dan juga melakukan latihan fisik secara teratur. Mulailah dulu dari yang paling ringan, tingkatkan bertahap, sesuaikan dengan kemampuan pasien. Semangat hidup sehat dan juga aktif. Bermanfaat ini, saya Dr. Erwindo dari bagian ginjal hipertensi, bahwa kita ketahui bahwa angka penyakit ginjal dari tahun ke tahun terus meningkat. Oleh karena itu, deteksi dini dari kita sebagai dokter sangat diperlukan. Deteksi dini tidak sulit, hanya mengetahui kadar urin, kita mengetahui bagaimana urinnya pasien, itu kita bisa menentukan ke arah mana, ada kebocoran atau tidak fungsi ginjal sebatas apa, kerusakan sampai sebatas apa. Oleh karena itu, deteksi dini pada penyakit ginjal dibutuhkan agar mencegah progresivitas penyakit ginjal yang terus terjadi. Halo, saya Dr. Lohardo Kembaran, SPKJ, psikiater. Saat ini saya berada di PIT ID Kota Bogor. Tadi saya baru membawakan topik tentang anxiety and depression yang merupakan penyakit kronis ya. Dan menurut WHO dan laporan dari Kementerian Kesehatan, gangguan kesehatan jiwa yang paling banyak sekarang ini adalah kecemasan atau ansietas dan juga depresi. Jadi penting sekali teman-teman sejawat dokter untuk mengenali tanda dan gejala cemas dan depresi. Dan sering juga orang dengan gangguan cemas dan depresi itu pertama kali datang itu dengan keluhan-keluhan fisik atau yang kita sebut psikosomatik. Jadi kalau ada yang datang bolak-balik mengeluh, keluhan nyeri yang hilang timbul dan berpindah-pindah, tentunya kita perlu memikirkan ada masalah kesehatan mental, yaitu kecemasan dan depresi. Tegakkan diagnosisnya dan segera berikan penanganannya, baik yang non farmakologi maupun yang farmakologi. Dan jangan lupa juga kalau kasusnya ini mainin produk ya, atau ada tanda-tanda berbahaya seperti risiko bunuh diri, lakukan rujukan dan berkolaborasilah dengan dokter spesialis kedokteran jiwa yang ada di tempat kita masing-masing, sehingga akhirnya orang dengan gangguan ansietas dan depresi yang merupakan suatu penyakit kronis bila dibiarkan berlarut-larut akan mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat, dan pada akhirnya mereka bisa memperoleh hidup yang prima. Terima kasih, salam sehat jiwa. Tapi oleh selfie dianggap adalah sesuatu benda asing, sehingga timbul suatu proses inflamasi. Seseorang yang menderita alergi, mungkin sekarang alergi kacang, nanti 6 atau setahun lagi, 6 bulan atau setahun lagi dia nggak apa-apa, karena tubuh lama-lama akan mengenal.
Tapi yang sekarang tidak alergi terhadap kacang, nanti dia alergi kacang. Nah ini sesuatu yang bisa bolak-balik terjadi. Ya. Demikian juga. Obat-obat imunosupresan juga menjadi pilihan. Kemudian di masa yang akan datang pengembangan mengenai bioinformasi alergen penyebab juga harus dikembangkan lagi, merupakan suatu tantangan karena sifat dari suatu alergen atau pencetus alergi akan berbeda-beda di setiap daerah dan akan berubah-ubah. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Biantoro, Wakil Ketua 2 IDI Jabar. Sebelah saya ada Dr. Roni, Sekretaris 2 IDI Jabar. Ada Kang Armen, IDI Kota Bogor, juga Kang Ketua Panitia, Dr. Ari. Makasih sekali, ini kami sangat-sangat spesial hadir ke sini dengan support dari teman-teman sejawat IDI Kota Bogor, dan mungkin ada IDI luar Kota Bogor juga ada, dengan masih diadakannya pertemuan dalam rangka offline itu sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini kita menjadi bahan awal bahwa teman-teman itu diadakan offline itu masih sangat bagus hasilnya, supportnya masih bagus ya. Jadi kita tidak perlu berkecil hati, kita tetap ikuti saja bahwa ini fungsi utamanya peningkatan ilmu ya. Yang kedua kita silaturahmi agar IDI, keluarga IDI tetap terjaga dan baik hubungannya. Penyakit kronis tetap menjadi tantangan kita ke depan ya. Ilmu selalu diperbaharui, tapi penyakit kronis selalu hadir, berarti ada sesuatu yang tidak bisa selesai dalam penanganannya secara tuntas. Jadi kita tetap menangani sesuai dengan kebaruan ilmu. Jadi dengan adanya pertemuan ilmiah, simposium, seminar dan segala macam kita ikuti, dan pasti ada ilmu baru yang kita bisa terapkan ke pasien-pasien kita secara khusus atau ke masyarakat pada umumnya. Iya. Saya melihat dari seluruh peserta, dari seluruh narasumber itu semua spesialis yang luar biasa ya. Secara judul pun saya lihat luar biasa, temanya bagus sekali. Dan memang ada satu item yang ini penting buat kita di praktek tentang digital ya, digitalisasi dan tentang perubahan yang sekarang ke depan harus seperti apa. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa perubahan ke arah ke depan harus lebih baik dengan adanya ilmu-ilmu baru yang menunjang praktek kita sehari-hari ke depan. Baik, kalau dari kami IDI Cabang Kota Bogor, yang pertama-tama kami sangat support untuk peningkatan kompetensi para sejawat. Oleh karena itu kegiatan PIT IDI ini memang kita harus selenggarakan setiap waktu ya, entahlah setahun sekali atau 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Yang pasti kami tidak akan memutus untuk tidak ada kegiatan PIT, tetapi ke depan tetap berkesinambungan. Dan kami berharap dengan kegiatan ini bisa mensupport para sejawat selain peningkatan ilmu lebih profesional, dan pastinya juga kami berharap dengan adanya Dr. Biantoro datang ke sini kita bisa koordinasi juga dengan IDI wilayah Jawa Barat untuk sama-sama meningkatkan kompetensi para sejawat kita di wilayah Jawa Barat. Dokter Irma baru ngasih materi nih. Ya, saya mau dong tadi di spill dikit materi apa sih yang paling penting yang Dokter Irma kasih nih hari ini. Jadi di materi saya itu sebenarnya sangat simpel ya, jadi nggak terlalu sulit. Jadi intinya adalah kita melakukan preventif terhadap bagaimana sampai sebelum terjadinya suatu penyakit yang ujungnya misalnya satunya adalah diabetes mellitus yang kita tahu bahwa itu adalah penyakit kronis yang panjang sekali. Ya, dengan kita melakukan preventif, apa saja sih yang akan bisa kita lakukan terutama dari segi pemberian antioksidan gitu. Nah sekarang antioksidan nih dok, kan banyak nih antioksidan macam-macam gitu. Kita bicara tentang anti-aging. Emang kan ternyata antioksidan hanya untuk anti-aging kulit muka aja kan ya dok ya? Bukan aja untuk itu saja kan ya dok ya? Iya, jadi bukan hanya karena mungkin sekarang boomingnya adalah kulit ya. Jadi orang melihat bahwa kalau kasih antioksidan, anti-aging pasti urusannya kulit. Ternyata enggak. Jadi kita pemberian itu adalah untuk seluruh, dari atas sampai bawah, di dalamnya juga seperti gitu dok. Oh keren kalau gitu ya. Berarti misalnya saya diabetes gitu ya, ternyata anti aging dipakai untuk saya sebagai orang diabetes itu sangat bagus ya dok ya. Bagus sekali dok. Untuk regenerasi sel, di mana sel-sel itu akan bermasalah ketika kena diabetes, begitu ya dok ya. Terus kira-kira yang mau dokter sampaikan apa nih buat kepada dokter-dokter, kan ini banyaknya dokter layanan primer ya dok. Dokter layanan primer ini untuk menyampaikan
memberikan informasi anti-aging ini apa nih yang kunciannya yang mesti diberikan supaya jadi masyarakat paham, bukan hanya untuk supaya jadi gelis gitu ya. Iya, apa? Baik. Jadi anti-aging itu tidak melulu tadi ya tentang kulit. Jadi kita itu preventif. Jadi kita belajar root of cause-nya. Jadi kalau sekarang kan lebih sudah sakit baru diobatin. Kalau sekarang saya sedikit memberikan informasi bahwa kita belajar dari root of cause-nya. Jadi kita cari sebelum terjadinya suatu penyakit. Jadi kita berikan obat-obat yang nantinya mungkin akan secara genetik, kalau kita ketahui bahwa diabetes mellitus kan menurun. Jadi minimal itu akan terjadi nanti ataupun bahkan tidak bisa terjadi sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hilman, spesialis THT KL. Kebetulan saya diundang sebagai pembicara yang membicarakan tentang masalah otitis media kronis, ya, yang memang sudah banyak pasien-pasiennya. Mungkin di teman-teman sejawat juga sudah mendapatkan pasiennya. Jangan khawatir dokter-dokter sekalian, untuk otitis media kronis bukanlah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan bisa disembuhkan bahkan tidak dengan operasi, ya. Jadi beberapa pasien-pasien kita yang ditemukan otitis media kronis itu alhamdulillah sudah diatasi masalahnya. Keluar cairan sudah berkurang, sakit sudah tidak ada, kemudian berdengung sudah tidak ada, ya, dan masih banyak lagi yang bisa kita tolong dengan pengobatan terapi otitis media kronis ini, ya. Kemudian saya sedikit ingin berpantun. Pergi ke sawah menanam padi, padi tumbuh hijau di perbukitan. Janganlah sedih di dalam diri, congean itu bukanlah kutukan, ya. Burung dara terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon jati. Congean itu bukanlah kutukan, sakit medis yang bisa diobati. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau mengisukan campak gitu loh di sini, Dok. Kenapa saya mengangkat materi campak? Karena akhir-akhir ini memang di kita ini sedang banyak kasus campak, ya. Terutama memang itu sudah diperkirakan sejak berapa tahun yang lalu pada saat pandemi, karena kan adanya putusnya mata rantai pada imunisasi. Karena kepercayaan masyarakat, kedua kemudian rasa takut keluar seperti apa, kan bisa juga pasien yang sulit dijangkau, seperti itu. Saya mau tanya nih, Dok, kira-kira jangan sampai ya, Dok, ya, dulu kan pernah outbreak terkait dengan dulu pernah ya, Dok, ya, kasus karena kegagalan campak. Jangan sampai ini juga terjadi ya, Dok. Ini mungkin isu yang mesti disampaikan ya, Dok. Betul sekali, karena ya sekarang kalau melihat di beberapa rumah sakit di kota ataupun kabupaten juga sudah banyak kasus campak, ya. Mudah-mudahan tidak sampai meledak seperti dulu, ya. Yang diharapkan apa nih, Dok, dari hasil pertemuan ini, Dok, dari hasil materi yang sudah dokter berikan kepada para peserta, para audiens di sini? Ya, diharapkan bisa para dokter-dokter di sini bisa mendiagnostik campak sedini mungkin, karena kalau memang lebih dini kita bisa menemukan kasus kemungkinan campak, akan juga lebih mencegah untuk penyebaran lebih luas, ya. Ya. Terima kasih sekali, Dok. Terima kasih Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Bogor yang sudah menyelenggarakan pertemuan ilmiah nasional pertemuan ilmiah tahunan, ya, yang ke-16. Banyak sekali materi yang bisa kita update, dan ini event yang sangat ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan tahun depan bisa terus berlanjut eventnya, sehingga rekan-rekan sejawat se-Kota Bogor bisa berkumpul, menjalin silaturahim, dan menambah pengetahuan serta update evidence-based knowledge terbaru. Sampai ketemu lagi di PIT tahun depan. Hatur nuhun.